Di tengah riuhnya terminal gede, deruk knalpot dan teriakan calo bersahutan seperti lagu rutin yang tak pernah usai. Para sopir sibuk mengatur jadwal keberangkatan, keringat bercucuran di bawah matahari yang membakar aspal. Di antara kerumunan laki-laki bertubuh kekar dan kasar, ada satu sosok yang mencolok, seorang wanita muda berseragam sopir, berparas lembut dengan senyum meneduhkan. Dialah Leha, sopir bas antar kota jurusan Purwokerto, Jakarta yang menjadi perbincangan di kalangan sopir dan kernet. Tak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Hanya sedikit yang berani menanyakan masa lalunya. Leha datang ke terminal gede 3 tahun lalu, mengemudi bas besar seorang diri, tanpa awak, tanpa kernet, tanpa pengantar. Sejak hari itu, ia langsung diterima bekerja oleh Pak Slamet, pemilik po bas tua yang hampir bangkrut. Entah apa yang membuat Pak Slamet langsung percaya padanya, mungkin karena tatapan mata Leha yang tajam namun damai, atau mungkin karena aura aneh yang menyelimutinya setiap kali dia berjalan pelan menuju kemudi. Para penumpang memujinya karena sopan dan sabar, bahkan dalam kemacetan ia tak pernah mengeluh. Namun para sopir laki-laki diam-diam merasa minder. Mereka menyetir dengan emosi, Leha dengan ketenangan. Mereka mengeluh karena tekanan setoran, Leha hanya menunduk dan bekerja dalam diam. Tak ada satupun yang pernah melihatnya marah. Bahkan saat kernet baru ceroboh menumpahkan kopi di roknya, Leha hanya tersenyum dan berkata, namanya juga belajar. Namun bisik-bisik di warung terminal mulai ramai. Perempuan itu aneh, kata Bang Karyo, sopir senior. 3 preman pernah coba maksa masuk basnya pas malam, katanya buat tanya arah, tapi ketiganya malah dilarikan ke klinik. Luka dalam katanya, tapi nggak ada yang tahu siapa yang mukulin mereka. CCTV mati malam itu, tapi tetap saja, tak ada bukti, dan Leha tak pernah menanggapi gosip. Ia hanya terus menyetir, mengantar manusia dari satu kota ke kota lain, seperti angin yang tak peduli pada siapapun. Leha tak punya banyak teman. Ia tinggal di kosan kecil di belakang terminal, sendirian. Setiap malam, ia duduk di bawah lampu neon terminal yang redup, memandang langit dengan tenang, seolah berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Kadang-kadang ia melatih gerakan tangan dan kaki di tempat sepi, seperti menari. Gerakan itu lembut, perlahan, tapi penuh makna. Hanya anak kecil pengamen yang pernah melihatnya dan berkata, Mbak Leha kayak penari silat, ya. Tapi Leha hanya tersenyum dan memberikan selembar uang ribuan. Hari itu, saat mentari mulai condong ke barat, dan suara azan asyar menggema, Leha duduk di dalam bas kosong. Ia merapikan jok kursi satu persatu, membersihkan kaca depan, dan mengecek tekanan ban seperti biasa. Tiba-tiba, bayangan besar menutupi cahaya masuk dari pintu bas. Seorang pria berbadan besar berdiri di depan pintu, bertato, mengenakan celana sobek dan rantai di pinggang. Sopir cewek, iya, katanya sinis. Leha menoleh pelan, matanya lembut, suaranya tenang. Iya, Mas, mau ikut bas saya? Pria itu tertawa kasar. Enggak, gue cuma mau kasih tahu, sini wilayah gue. Kalau mau aman, setor tiap minggu. Leha menatapnya beberapa detik, lalu menunduk kembali merapikan kursi. Maaf, Mas, saya hanya sopir biasa, nggak punya uang lebih. Kalau butuh bantuan, saya bisa bantu dengan tenaga. Pria itu mengetuk palang pintu keras-keras. Gue bukan minta bantuan, gue minta jatah. Tapi Leha tetap diam, tak ada rasa takut, tak ada kegugupan. Hanya ketenangan aneh yang membuat si preman merasa tak nyaman. Malam itu, terminal terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin bertiup pelan membawa bau bensin dan debu. Di kejauhan, Leha berdiri seorang diri di bawah lampu jalan yang temaram, memandangi bayangan tubuhnya yang memanjang. Ia memejamkan mata dan berbisik, lirih, Guru, apakah waktunya telah tiba untuk membuka segel ini? Pagi itu, terminal gede dipenuhi hiruk-pikuk seperti biasa. Tapi ada hawa berbeda yang menyelimuti udara, hawa tekanan, takut, dan bisik-bisik penuh kecemasan. Sopir-sopir tampak gelisah, beberapa buru-buru berangkat meski bas belum penuh. Mereka tahu, hari itu giliran Dadan, cakar baja, memimpin anak buahnya memalak terminal. Dan ketika Dadan turun tangan, biasanya akan ada sopir yang terluka, atau hilang untuk sementara. Dadan bukan preman sembarangan, tubuhnya besar seperti beruang, tangan bertato hingga leher, dan bekas luka panjang di pelipis kiri jadi tanda kejayaannya. Ia pernah menusuk sopir hanya karena tak mau setor 2 bungkus rokok. Di bawahnya ada Ucok si pencabut kuku,
Jabrik si pemeras uang kernet, dan Doyok yang dikenal doyan memperkosa keadilan dan wanita. Bersama-sama, mereka menguasai jalur-jalur terminal seperti raja tanpa tahta. Leha, seperti biasa, tetap datang pagi-pagi, membersihkan bas, dan memeriksa mesin. Tapi pagi itu, tatapan para sopir tertuju padanya. Mereka tahu Dadan masih sakit hati karena Leha menolak memberinya uang minggu lalu. "Hati-hati, Le," bisik Pak Warto pelan saat melewati busnya. Leha hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Seolah ia tahu badai akan datang, tapi tak merasa perlu berlindung. Dan badai itu datang. Dadan dan anak buahnya tiba dengan langkah berat, meneriakkan nama sopir satu persatu. Mereka mendatangi satu bas ke bas lain, merampas uang setoran, dan menamparkan kernet yang lambat bergerak. Semua diam, semua memilih bungkam. Hanya suara sepatu but Dadan yang beradu keras dengan aspal yang menyayat udara panas pagi itu. Hingga langkahnya terhenti di depan bas milik Leha. Ucok membuka pintu bas dengan kasar. "Cepat keluar, sopir ayam!" teriaknya. Leha melangkah turun perlahan, masih mengenakan seragam bersih dan topi sopirnya. Wajahnya tetap tenang, bahkan saat Dadan berdiri 2 meter darinya dengan tatapan buas. "Sudah gue bilang, cewek cantik sepertimu nggak cocok jadi sopir. Jadi simpen aja tenaga buat yang lain. Tapi karena kamu keras kepala, gue tambahin harganya. 100.000 tiap minggu. Atau, kalau saya tidak bayar?" tanya Leha pelan, matanya menatap lurus. Bukan menantang, tapi juga bukan takut. Tatapan itu membuat Dadan terdiam sejenak. Ada sesuatu di dalam mata Leha yang tak bisa dia mengerti. Seperti lembah yang dalam tapi damai. Namun egonya keburu menguasai. Ia tertawa dan menjambak kerah baju Leha. "Kalau nggak bayar, ya gue buat kamu nyesel udah lahir ke dunia ini." Tangan Dadan nyaris mengangkat Leha, tapi sebelum siapapun sempat bereaksi, angin berdesir lembut menyapu sela-sela tubuh mereka. Leha tidak bergerak, tapi tiba-tiba Dadan mundur 3 langkah, menatap tangannya sendiri yang kini gemetar. Tak ada yang tahu apa yang barusan terjadi. Bahkan Ucok dan Jabrik melongo. Leha hanya mengusap sedikit debu dari bajunya, lalu berkata dengan suara pelan, "Mas Dadan, jangan buat saya kehilangan kesabaran." Siang itu, tanpa satu pun kata, Dadan dan anak buahnya pergi dari terminal. Para sopir bingung, heran, sekaligus tercengang. Tak ada yang berani bertanya pada Leha. Tak ada pula yang berani menyebut kejadian itu secara terang-terangan. Tapi sejak hari itu, satu fakta mulai beredar dari mulut ke mulut, Leha bukan wanita biasa. Dan Dadan mulai menyusun rencana balas dendam dengan cara yang jauh lebih kejam. Dadan duduk di pos ronda tua yang sudah dijadikan markas kecil para preman. Rokok menyala di jarinya, tapi tak satu pun hisapan mengusir kegelisahan yang membara di dadanya. Tangannya masih bergetar sejak kejadian pagi tadi. Ia bukan takut, begitu katanya pada dirinya sendiri, tapi ada sesuatu dari wanita itu, dari tatapan Leha, yang membuatnya merasa seperti anak kecil di hadapan. Ombak, tatapan yang membuatnya lupa siapa dirinya. "Lo lihat nggak tadi?" bisik Ucok pelan, duduk di sebelah Dadan. Dia nggak mukul, nggak tendang, tapi lo, kayak ditarik sesuatu. Dadan menoleh cepat, memelototi anak buahnya. "Tutup mulut lo, Cok. Itu cuma refleks gue kepleset, ngerti?" Tapi ucapannya sendiri terdengar rapuh. Dadan adalah penguasa terminal. Ia pernah melukai sopir dengan palu. Tapi kali ini, ia mundur tanpa tahu kenapa. Itu mencabik-cabik harga dirinya. Sementara itu, Leha kembali ke rutinitasnya. Tak ada yang berubah dari sikapnya. Ia tetap menyapa setiap kernet dengan senyum, membantu sopir-sopir muda parkir, dan bahkan membagi sarapan untuk 2 anak pemulung di pinggir halte. Namun dari balik semua itu, aura kehati-hatian mulai menyelimuti dirinya. Ia tahu, Dadan tidak akan tinggal diam. Dan semakin dalam seseorang menyimpan dendam, semakin berbahaya saat ia meledak. Sore itu, datanglah seorang pemuda bertubuh tegap bernama Bima, sopir baru pindahan dari terminal Cirebon. Ia ditugaskan untuk rute Jakarta-Solo, dan diparkirkan tepat di sebelah bas Leha. Saat pertama kali melihat Leha, Bima tak bisa menyembunyikan rasa terkesan. "Serius, sopir cantik, sendirian bawa bas segede ini?" tanyanya tak percaya, menyodorkan tangan. Leha menyambutnya dengan senyum ramah. "Nama saya Leha, selamat datang di terminal gede, Mas." Bima langsung merasa ada ketertarikan. Bukan hanya karena kecantikan Leha,
tapi karena aura damai yang terpancar dari dirinya. Ia mencoba mendekat, ikut sarapan bersama, membantu mengelap kaca bas Leha, bahkan sesekali membelikan kopi. Tapi semua pendekatannya tak pernah ditolak, juga tak pernah diterima. Leha hanya menanggapinya dengan senyum yang datar, senyum yang menyimpan jarak. Suatu malam, saat terminal mulai sepi dan para sopir tidur di dalam bas masing-masing, Bima melihat sesuatu dari kaca spionnya. Leha sedang berdiri di tempat kosong belakang terminal, berlatih gerakan-gerakan aneh. Tidak seperti senam, bukan pula silat biasa. Gerakannya lambat, nyaris seperti tarian. Tapi Bima, yang dulunya pernah belajar bela diri, tahu betul, gerakan itu bukan main-main. Setiap putaran tangan Leha mengandung arah mematikan. Dan tatapan matanya saat berlatih, bukan tatapan wanita biasa. Keesokan paginya, saat Bima mencoba bertanya dengan bercanda, "Semalam Mbak Naria atau latihan silat?" Leha hanya menatapnya sejenak. Lalu menjawab pelan, "Kadang, gerakan lembut, justru lebih mematikan daripada amukan keras." Bima terdiam, hatinya bergetar. Di hadapannya, bukan hanya seorang wanita cantik, tapi sosok misterius yang menyimpan kekuatan besar. Ia belum tahu siapa Leha sebenarnya, tapi ia tahu satu hal, Leha bukan orang yang bisa diremehkan. Dan di kejauhan, dari balik tiang listrik, seseorang memperhatikan mereka, mata penuh amarah, napas memburu. Dadan telah kembali ke terminal, tapi kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, berdiri seorang pria bertubuh tinggi kurus, mengenakan jaket hitam dan topi lusuh. "Dia perempuan biasa," kata pria itu sambil tersenyum sinis. Dadan menjawab lirih, "Kalau dia perempuan biasa, aku gak akan manggil kamu." Siang itu, langit terminal gede terasa lebih mendung dari biasanya. Matahari seolah enggan menyinari tanah yang kotor oleh uang haram dan kezaliman. Leha baru saja selesai mengantar penumpang ke Jakarta dan kembali ke terminal dengan wajah lelah, namun tetap memancarkan ketenangan yang sama. Basnya diparkir rapi di jalur 5, dan ia turun sambil membawa tas kecil berisi air minum dan kitab doa kecil yang selalu ia bawa kemana-mana. Tapi langkahnya terhenti saat melihat seseorang berdiri di depan bas, bukan Dadan, bukan Jabrik, bukan Ucok. Seseorang yang asing, tapi aura gelapnya begitu menusuk. Pria bertopi lusuh itu menatap Leha sambil tersenyum. Miring, matanya sayu, tapi dingin. Tubuhnya kurus tinggi, dengan jari-jari tulang menonjol seperti kerangka hidup. "Namamu Leha, kan?" tanyanya dengan suara serak namun tenang. Leha mengangguk, tak berkata. "Aku Bara, teman lamanya Dadan. Aku dengar kamu bikin malu dia. Itu bukan keputusan bijak." Leha hanya membalas dengan lirikan singkat, lalu berjalan melewatinya tanpa menjawab. Namun langkah Leha kembali terhenti. Bara menyentuh lengan bas milik Leha, lalu menggoreskan sesuatu dengan kuku jarinya, sebuah lambang aneh, seperti huruf Jawa kuno bercampur simbol hitam. Udara di sekitar mereka langsung berubah. Dingin, pekat, beberapa burung yang biasanya berkerumun di atap terminal tiba-tiba terbang serentak. Besok sore, sebelum azan maghrib, datang ke belakang gudang lama. Sendiri, kalau tidak, ada sopir yang akan dibantai. Satu persatu, Bara berbalik dan menghilang di antara deretan bas tua. Berita itu tersebar cepat, para sopir saling berbisik, ketakutan. Banyak yang menyarankan Leha untuk pergi dari terminal saja, lari dari masalah yang tak dia ciptakan. Tapi Leha hanya duduk diam di warung Bunarti, menyeruput kopi hitamnya perlahan, sambil memandang langit mendung yang menua. "Saya tidak lari dari ancaman," ucapnya pelan kepada Pak Warto yang duduk di sampingnya. "Saya hanya belajar, bahwa kadang kejahatan itu butuh jawaban yang tegas." Bima yang duduk tak jauh dari mereka mulai merasakan ketakutan yang aneh. Ia tak pernah melihat Bara sebelumnya, tapi dari caranya melangkah, dari sorot matanya, ia tahu orang itu bukan preman biasa. Ia mendekati Leha dengan wajah cemas. "Le, aku bisa bantu. Aku dulu pernah belajar tenaga dalam, setidaknya," tapi Leha memotongnya dengan lembut. "Terima kasih, Mas Bima. Tapi ini, bukan urusan dunia biasa." Malam menjelang dengan langit gelap pekat. Di kosannya yang kecil dan sederhana, Leha menyalakan satu batang dupa di pojok ruangan. Ia duduk bersila, mengenakan kain putih, dan membuka ikat rambutnya. Cahaya lilin menari di wajahnya yang kini berubah lebih tajam. Tangan kirinya membentuk mudra kuno, sementara tangan kanannya menepuk dada 3 kali. Udara di ruangan itu tiba-tiba menggigil. "Eyang Bramantio,
bisiknya lirih, bimbing aku. Muridmu akan diuji. Di balik gudang lama, Bara duduk di atas tumpukan ban bekas, menunggu. Tangannya memutar-mutar sebilah jarum baja hitam yang diyakini mengandung racun darah ular. Anak itu pasti lari, gumamnya sambil tertawa kecil. Tapi tak lama kemudian, dari kejauhan, langkah kaki halus terdengar menembus lorong-lorong gelap. Bara menghentikan tawanya. Ia bangkit berdiri, dan saat sosok itu muncul di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, wajahnya berubah kaku. Leha datang, sendirian, dengan sorot mata yang berbeda, tenang, namun mengancam. Dan di malam yang sunyi itu, Terminal Gede akan menyaksikan awal dari sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sesuatu yang akan mengubah wajah terminal untuk selamanya. Hening malam di belakang gudang tua pecah oleh suara benturan keras. Tubuh Bara terhempas ke tembok bata, lalu jatuh bersujud dengan darah mengalir dari mulutnya. Ia mencoba berdiri, namun kedua lututnya goyah. Di hadapannya, Leha masih berdiri tegak dengan kedua tangan turun perlahan ke samping. Tak ada darah di dirinya, tak ada luka, hanya angin yang mengitari tubuhnya, seolah bumi sendiri menyelimuti langkahnya. Bara menatap Leha dengan sorot gentar dan terkesiap, "Kau bukan manusia biasa." Leha tidak menjawab, ia hanya berjalan pelan meninggalkan tempat itu, membiarkan Bara tergolek sendiri dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Di kejauhan, dari balik rerimbunan bambu, dua pasang mata memperhatikan semua itu, Pak Warto dan Bima. Mereka mengikuti diam-diam, karena keduanya merasa firasat buruk. Namun yang mereka saksikan justru di luar nalar. Tubuh Bara tak tersentuh senjata, tapi tumbang seperti abis dihantam petir. Sedangkan Leha, tetap seperti semula. Lembut, diam, tapi sekarang mereka sadar, dia menyimpan sesuatu yang luar biasa berbahaya. Keesokan paginya, Pak Warto tak bisa menahan diri. Ia datang ke bas Leha yang sedang diparkir, membawa 2 gelas teh dan sebungkus roti. Duduk di bangku depan, ia mulai berbicara dengan suara berat. "Le, aku pernah lihat ilmu seperti itu. Tapi terakhir kulihat, waktu muda, tahun 78, di lereng Gunung Kunci. Ada pendekar tua tinggal di sana. Namanya Bramantio. Katanya, ilmunya diturunkan hanya ke 1 murid. Kau muridnya?" "Iya." Leha menoleh pelan, tak ada ekspresi terkejut. Ia menatap Pak Warto dengan mata yang tenang, lalu mengangguk kecil. "Saya murid terakhir Eyang Bramantio. Beliau wafat 3 tahun lalu. Sebelum meninggal, beliau bilang, saya harus turun ke dunia ramai. Menjadi angin, menjadi matahari, tapi juga menjadi api kalau perlu." Suara Leha lembut, tapi menggema di hati Pak Warto seperti gong. Tiba-tiba, semua keping misteri selama ini terasa menyatu bagai puzzle. Pak Warto terdiam cukup lama. Lalu ia berkata, "Kau tahu, Leha, tempat ini, Terminal Gede, sudah lama dikuasai kejahatan. Aku sendiri sudah puluhan tahun jadi sopir, tapi baru kali ini aku lihat ada yang berani berdiri di tengah kegelapan, sendirian." Ia menatap Leha dengan hormat, bukan iba, bukan pula kagum berlebihan, melainkan penghormatan dari seorang pria tua yang menyaksikan lahirnya legenda baru. "Tapi berhati-hatilah, mereka tidak akan berhenti hanya karena Bara kalah. Justru setelah ini, mereka akan memanggil yang lebih gelap." Sementara itu, Dadan Meradang mendengar kabar kekalahan Bara. Di dalam warung remang tempatnya biasa berjudi, ia menghancurkan meja dan memaki seperti orang kesurupan. "Dia bukan perempuan, dia iblis berwajah malaikat," teriaknya. Tapi kemarahannya tak lama, karena dari ujung ruangan, muncullah seorang lelaki tua berwajah kelam, mengenakan jubah hitam dengan kalung tengkorak kecil tergantung di lehernya. Ia duduk tanpa diundang dan berkata, "Kalau yang kau lawan murid Bramantio, maka sudah saatnya kau membangunkan dia dari Sungai Tiban." Mendengar nama itu, Dadan terdiam. Bahkan Jabrik dan Ucok yang ikut mendengar, saling berpandangan dengan wajah pucat. Sungai Tiban bukan nama tempat, melainkan nama manusia, atau lebih tepatnya, makhluk yang pernah dipenjara oleh pendekar-pendekar tua karena ilmunya dianggap terlalu kelam. Dulu ia dipasung secara gaib, diikat dengan raja-raja ke tanah, dan hanya bisa dibangunkan dengan darah dari keturunan perempuan suci. Dan sekarang, Dadan berniat membangunkannya, demi satu hal, membinasakan Leha. Dan di malam hari, saat hujan mulai turun perlahan, Leha duduk bersila di depan bas kosongnya, menatap kilat yang menyambar langit. Dalam gumaman doa, ia berkata pelan, "Mereka mulai menggalang kegelapan.
Tapi aku tidak akan mundur. Karena aku bukan hanya pewaris ilmu, aku adalah batas terakhir antara cahaya dan kelamnya dunia jalanan ini. Hujan turun deras mengguyur atap terminal seperti genderang perang yang mulai ditabuh langit. Jalanan menjadi genangan, dan udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Leha masih duduk bersila di depan busnya, tak bergeming meski air mengguyur bahunya. Dalam diamnya, ia tahu, ia sedang diawasi. Bukan oleh manusia biasa, melainkan oleh kekuatan yang jauh lebih gelap. Aura kegelapan mulai bergerak, merambat seperti kabut, pelan namun pasti. Dan malam itu, Dadan memutuskan, perang harus dimulai. Pagi hari, terminal gede kembali ramai, tapi ada sesuatu yang berubah. Bendera hitam kecil berkibar di atas pos preman. Itu adalah tanda, tantangan terbuka. Simbol perang. Para sopir langsung gelisah. Mereka tahu, seseorang akan jadi korban. Dan semua pandangan tertuju pada satu nama, Leha. Tapi Leha tetap seperti biasa, datang lebih pagi dari yang lain, memarkir bus dengan tenang, menyapa Bu Narti di warung, lalu duduk sambil menyeruput teh. Seolah dunia tak sedang bergolak di sekelilingnya. Tepat pukul 9 pagi, Dadan muncul di tengah terminal. Ia mengenakan jaket kulit tua, sarung tangan hitam, dan celana loreng robek. Langkahnya berat, tapi penuh tekad. Di belakangnya, puluhan preman berdiri, bersenjata rantai, balok, dan pisau kecil. Sorak-sorai kasar menggema. "Lehaa!" Teriak Dadan keras, suaranya menembus kerumunan. Semua orang terdiam, bahkan para calo pun membisu. Dadan maju ke tengah jalur bus, lalu berteriak lagi, "Kalau kau memang hebat, keluar dan lawan aku. Buktikan kau bukan cuma perempuan manis yang pandai menari di malam hari." Leha muncul perlahan dari arah bus, menuruni tangga dengan langkah lembut. Tak ada senjata di tangannya, tak ada aura garang di wajahnya. Hanya tenang, bahkan senyumnya muncul sekilas, membuat sebagian preman justru gemetar tanpa tahu kenapa. Ia berdiri 5 meter dari Dadan, lalu berkata pelan namun jelas, "Kalau kau ingin membuktikan keberanianmu dengan kekerasan, maka kau sudah kalah sebelum bertarung." Kata-kata itu seperti tamparan bagi Dadan di depan anak buahnya. "Jangan bacot, Leha." Dadan melempar rantai ke arah Leha. Namun rantai itu melayang melewati tubuh Leha, seolah menembus bayangan. Dalam sekejap, Leha bergerak. Gerakannya nyaris tak terlihat mata. Dalam satu langkah, ia sudah di hadapan Dadan. Dalam satu tarikan napas, ia menyentuh dada Dadan 3 kali dengan ujung jarinya. Dadan terpental ke belakang, terbatuk-batuk hebat, darah keluar dari mulutnya. Tapi tak ada bekas pukulan, tak ada luka, hanya kerusakan dari dalam tubuh. Preman-preman langsung maju, panik dan marah. Tapi Leha hanya mengangkat satu tangan. Angin berhembus kuat dari arah barat, menyapu debu dan menggoyang tiang-tiang besi. Puluhan preman mendadak terpental sendiri, seperti ada kekuatan tak kasat mata menahan mereka. Suara azan zuhur dari musala terminal menggema, menambah suasana magis yang menyelimuti tempat itu. "Kalian bukan lawanku," ucap Leha pelan. "Tapi jika kalian memaksa, maka saya tak punya pilihan." Pak Warto yang menyaksikan semua itu dari kejauhan, menunduk dengan mata berkaca. Ia tahu apa yang baru saja ia lihat adalah bagian dari ilmu bayangan suci, ilmu yang dulu hanya ada di kisah dongeng para pendekar tua. Bima, yang berdiri di sebelahnya, hanya bisa berbisik, dia seperti bukan dari dunia ini, tapi Leha hanya diam, memandangi Dadan yang kini dipapa anak buahnya dalam kondisi setengah sadar. Namun sebelum pergi, Dadan sempat meludah darah dan tertawa lirih. "Kau pikir ini selesai? Hah? Kau pikir aku takut? Aku sudah membangunkan dia, yang dari Sungai Tiban, dan kau, Leha, tidak akan bisa melawan kegelapan yang akan datang. Kau akan tahu rasanya, kehilangan segalanya." Kalimat itu menggema seperti kutukan. Dan meski hujan sudah reda, terminal tetap diselimuti awan gelap, pertanda bahwa badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Malam turun perlahan di terminal gede, membawa serta kabut tipis yang menggantung di antara bayangan bas tua dan bangunan-bangunan bobrok. Tapi malam ini berbeda, udara terasa lebih berat, angin seolah berbisik ngeri di sela-sela lorong terminal. Leha duduk di dalam busnya, tubuh diam tapi pikirannya waspada. Kalimat terakhir Dadan siang tadi terus terngiang di telinganya, "Aku sudah membangunkan dia. Yang dari Sungai Tiban." Dan itu bukan sekadar gertakan. Leha tahu, kegelapan lama telah dibangkitkan. Pak Warto,
yang tak tenang sejak kejadian siang tadi, datang dengan wajah tegang. Ia membawa seikat bunga kantil dan selembar kain putih. "Leha, kau harus pergi malam ini juga. Kalau benar yang Dadan bangunkan itu si Rengga dari Sungai Tiban, dia bukan lawan biasa. Ilmunya bukan cuma hitam, tapi juga khas tumbal. Dan kau tahu siapa yang akan dia incar pertama kali." Leha menatap bunga kantil itu, lalu memejamkan mata. "Saya tahu, Pak, tapi saya tidak bisa lari. Ini bukan soal saya lagi. Ini soal seluruh isi terminal ini." Sementara itu, di lorong belakang gudang tua, Bara yang dulu dikalahkan Leha kini duduk lemas, tubuhnya penuh luka dan napas tersengal. Ia tak pernah menduga, Dadan benar-benar akan membangunkan makhluk itu. Dan malam ini, dia merasakannya. Tanah di bawah gudang itu bergetar pelan, seperti denyut jantung raksasa. Bau belerang dan darah menyengat di udara. Dari balik kegelapan, suara langkah berat terdengar. "Sudah waktunya, perempuan itu harus dibayar lunas," gumam suara parau yang membuat darah membeku. Di sisi lain terminal, Bima menerima pesan lewat kertas kecil yang diselipkan ke kaca spion busnya. Isinya hanya satu kalimat, "Leha akan dijebak di jalur bas kosong. Datang jika kau ingin dia hidup." Tanpa pikir panjang, Bima langsung berlari. Tapi ia tak tahu, yang menunggunya bukan manusia. Dan dirinya, bukan hanya tak diundang, tapi bisa menjadi tumbal dalam permainan iblis ini. Leha berjalan menuju jalur bas kosong seperti yang dia rasakan lewat meditasi sore tadi. Langkahnya ringan, tapi aura di sekelilingnya mengeras. Semakin ia mendekat ke jalur itu, semakin tubuhnya seperti ditarik ke dalam pusaran energi jahat. Di tengah jalur, berdiri sosok tinggi berjubah hitam, wajahnya tertutup rambut panjang kusut, dan tangan-tangannya dipenuhi bekas luka dan raja kuno. Ia adalah Rengga, makhluk setengah manusia yang dulu dipasung para pendekar karena membantai desanya sendiri demi ilmu keabadian. "Jadi ini, murid Bramantio terakhir," desis Rengga dengan suara bergaung. "Aku sudah menunggu puluhan tahun untuk menuntaskan dendamku pada gurumu. Dan kau hanyalah pintu pembuka menuju kebangkitan yang lebih besar." Leha berdiri 10 langkah di hadapannya. Ia menunduk sebentar, lalu merentangkan kedua tangannya. "Kalau kau memang ingin membangkitkan kegelapan, maka kau harus melewati cahaya terakhir yang tersisa." Pertarungan pun pecah. Tapi ini bukan pertarungan biasa. Bukan dengan pukulan atau tendangan kasar. Ini adalah pertarungan dua kekuatan besar, satu mewakili kehancuran dan dendam, satu lagi mewakili keseimbangan dan pengorbanan. Setiap gerakan Leha seperti tarian lembut yang memotong angin. Tapi Rengga, dengan ilmunya yang melawan hukum alam, menahan semua itu dengan aura kematian. Tanah retak, udara menjerit, waktu seolah berhenti, dan di sela-sela pertempuran itu, Bima muncul, berlari ke arah Leha. Tapi ia terlambat. Rengga menoleh dan mengayunkan tangannya ke arah Bima. Serangan gaib itu melesat cepat, siap mencabut nyawa. Leha berteriak, "Tidak," dan memindahkan tubuhnya dengan kecepatan di luar batas manusia. Ia menahan serangan itu dengan seluruh tubuhnya. Dentuman gaib mengguncang seluruh terminal, dan tubuh Leha terpental keras ke tiang besi, darah mengalir dari bibirnya. Tapi ia masih berdiri, masih hidup. Mata Leha kini berubah, tak lagi hanya tenang, tapi membara. Karena ia tahu, ini belum selesai. Hujan turun kembali, seperti ratap alam yang menyaksikan pertarungan antara terang dan gelap di jantung terminal gede. Leha berdiri dengan tubuh goyah, darah mengalir dari pelipis dan sudut bibirnya. Pukulan gaib Rengga hampir menghancurkan tulang dadanya, namun ia tetap tegak. Bima, yang tergeletak di tanah tak sadarkan diri, menjadi saksi bisu pengorbanan Leha. Di hadapan mereka, sosok Rengga berdiri kokoh, tertawa pelan dengan suara seperti tulang yang bergesekan. "Begini rupanya warisan Bramantio, lemah dan bodoh," katanya merendahkan. Tapi di dalam tubuh Leha, sesuatu mulai bergerak. Di balik kesakitan, di balik luka dan darah, ia mendengar suara lembut yang lama terkubur. Suara itu berasal dari masa lalu, suara Eyang Bramantio, saat mereka terakhir kali bertemu di atas puncak Gunung Kunci. "Leha, ingat ilmu bayangan suci bukanlah tentang kekuatan menghancurkan. Ia adalah ilmu untuk mengikat terang dan gelap dalam satu tarikan napas. Saat tubuhmu lelah, saat harapan hilang, disitulah kekuatan sejati akan muncul." Dengan mata terpejam, Leha mulai mengatur napas. Udara di sekelilingnya berubah. Hujan tak lagi menyentuh kulitnya.
Setiap tarikan nafasnya seperti menyatu dengan bumi. Tangan kanannya bergerak perlahan, membentuk simbol pusaran. Tubuhnya mulai memancarkan aura keperakan yang berdenyut pelan. Rengga terdiam, senyum angkuhnya perlahan menghilang, tergantikan oleh sorot mata siaga. Ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya, ketakutan. Leha membuka mata. Kini, bola matanya bukan hanya tajam, tapi memantulkan cahaya keemasan yang lembut. Dalam satu gerakan tenang, ia mengangkat kedua tangannya membentuk lingkaran, lalu menekuknya ke dada. Suara lembut terdengar dari mulutnya, bukan suara biasa, tetapi mantra tua dari aliran bayangan suci. Tanah di bawah kaki Leha mulai bersinar. Simbol segel kuno muncul, menari di udara, seolah semesta ikut terlibat dalam pertempuran ini. Rengga melompat menyerang, menerjang seperti bayangan kematian. Tapi sebelum tangannya menyentuh tubuh Leha, seluruh udara di sekitar mereka membeku. Leha bergerak, atau lebih tepatnya, menghilang, lalu muncul di belakang Rengga dalam satu kilatan cahaya. Sebuah tamparan pelan mendarat di punggung Rengga, namun tubuh makhluk kegelapan itu terpental sejauh 6 meter, menghantam besi tua hingga penyok. Dentuman keras mengguncang seluruh terminal. Ilmu ini, ujar Leha perlahan, bukan untuk membunuh, tapi untuk menyeimbangkan. Dan kau, Rengga, adalah ketidakseimbangan yang harus ditenangkan. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Petir menyambar di belakang tubuhnya. Leha mulai merapal doa segel. Setiap kata yang keluar dari bibirnya menimbulkan nyeri di tubuh Rengga. Makhluk itu meronta, menjerit, tapi tak bisa bergerak. Segel-segel cahaya mulai membungkus tubuhnya. Seketika, datang badai cahaya yang melingkupi tempat itu. Rengga menjerit panjang, jeritan yang menembus batas dunia manusia dan gaib. Tubuhnya mulai menguap menjadi kabut hitam, terhisap ke dalam tanah, lalu menghilang. Keheningan menyelimuti terminal, hanya suara angin yang tersisa, membawa aroma tanah basah dan dupa kanuragan yang baru saja dibakar oleh kekuatan leluhur. Leha jatuh bersimpuh, napasnya berat, tangannya bergetar, bukan karena lelah, tapi karena kesedihan. Ilmu bayangan suci memang menang malam itu, namun ia tahu, setiap kemenangan akan mengundang kegelapan yang lebih besar. Dan ia belum selesai. Belum, karena dendam manusia, selalu lebih mengerikan daripada makhluk gaib. Pagi itu, terminal gede seperti baru dilahirkan. Matahari menyinari aspal dengan hangat, dan burung-burung kembali turun ke atap-atap bas yang semalam dicekam bayangan gaib. Tapi suasana tak lagi sama. Di setiap warung, setiap sudut, setiap bangku kayu tempat sopir biasa duduk merokok, hanya ada satu topik pembicaraan, Leha. Sang sopir cantik yang semalam menaklukkan sosok dari legenda kelam, dan menyelamatkan terminal dari bencana yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Para sopir yang dulu memandang Leha dengan campuran kagum dan heran, kini mulai menyikapinya dengan taksim. Bahkan mereka yang dulu pernah mencibir, menundukkan kepala saat Leha lewat. Bu Narti, sambil menyeduh kopi, berkisah dengan mata berbinar kepada pembeli warungnya. Aku lihat sendiri dari jauh. Cahaya emas keluar dari tubuhnya. Seperti bidadari, tapi juga seperti pendekar. Anak-anak pengamen yang biasa mangkal di pintu masuk terminal kini memanggilnya dengan sebutan baru, Bak Malaikat. Tapi bagi Leha sendiri, hari itu bukan kemenangan. Di dalam ruang istirahat kecil belakang bas, ia duduk termenung, mengganti perban luka di bahunya. Wajahnya tetap tenang, namun matanya menyimpan beban berat. Rengga memang sudah disegel kembali, gumamnya lirih, tapi siapa yang membangunkan dia, siapa yang mengizinkan, masih bebas. Ia tahu Dadan belum selesai. Kekalahan tidak membuat preman seperti itu jera. Justru dendamnya akan tumbuh lebih dalam. Bima, yang kini mulai pulih dari luka gaib semalam, datang membawakan teh panas. Ia duduk di samping Leha, diam lama sebelum akhirnya berkata, aku ikut malam itu bukan karena nekat. Tapi karena aku peduli, Leha. Suaranya jujur, tulus. Tapi Leha hanya tersenyum tipis dan menjawab pelan, kalau kamu benar peduli, tetaplah hidup. Karena mereka yang dekat denganku, akan selalu dalam bahaya. Kalimat itu dingin dan menyayat, membuat Bima terdiam. Ia sadar, Leha bukan hanya wanita, bukan hanya manusia. Ia adalah pelindung, yang memikul kutukan kesendirian. Sementara itu, di tempat tersembunyi di sudut kota, Dadan duduk di atas kursi rotan usang dengan tubuh penuh luka dan dada yang dibalut perban. Wajahnya muram, tapi matanya menyala dengan dendam. Di hadapannya,
berdiri seorang lelaki muda bertubuh kecil dengan sorot mata tajam dan wajah licik. "Kita sudah kehilangan Bara dan Rengga," kata Dadan pelan. "Tapi aku masih punya satu kartu terakhir, seseorang yang bahkan Bramantio dulu tak bisa tundukkan." Lelaki muda itu tersenyum dingin. "Kau bicara soal dia, yang dari selatan." Terminal gede mulai kembali ke rutinitas. Tapi di bawah permukaan, kegelisahan menjalar seperti akar. Preman-preman kecil mulai menghilang dari terminal, seolah merasakan hawa bahaya yang akan datang. Sebagian warga sekitar mulai mendengar cerita-cerita aneh, hewan ternak mati mendadak, anak-anak menangis tanpa sebab di malam hari, dan mimpi buruk yang menimpa hampir semua orang yang tinggal dekat terminal. Leha tahu tanda-tanda ini. Ia tahu, kegelapan belum selesai. Ia hanya menepi, untuk kembali dengan wajah yang lebih ganas. Di puncak atap bas miliknya, Leha berdiri memandangi langit senja. Angin membelai rambutnya, dan burung-burung mulai pulang ke sarang. Ia menggenggam kain putih peninggalan gurunya, lalu berbisik, "Guru, kau benar. Jalan ini panjang, dan aku harus berjalan sendirian. Tapi demi semua yang tak bisa membela diri, aku akan berdiri. Meski sendiri." Di bawah sana, orang-orang mulai melihatnya sebagai harapan. Tapi Leha tahu, harapan selalu menjadi sasaran pertama, bagi mereka yang mencintai kehancuran. Angin malam menyapu lembut daerah pesisir selatan, di sebuah desa terpencil yang bahkan tak tercantum di peta. Di sana, di balik hutan pandan berduri dan rawa mati, berdiri sebuah bangunan kayu tua yang tampak seperti gubuk biasa. Namun di dalamnya, aroma dupa anyir dan darah kering menggantung pekat di udara. Di tengah ruangan remang-remang itu, duduk seorang pria tua dengan rambut menjuntai seperti akar pohon beringin, kulitnya legam terbakar matahari, dan matanya kosong, namun hidup. Dialah Ki Senduru, sang pemilik ilmu langkah mati 3 tapak, orang yang bahkan Eyang Bramantio dulu memilih untuk tidak dilawan, hanya disegel. Dan kini, Ki Senduru telah dibebaskan oleh Dadan. Dalam ritual malam yang dilakukan dengan darah ular welang dan sesajen berisi kepala kambing hitam, segel tanah yang mengunci Ki Senduru dipatahkan. Dadan bersimpuh di hadapan sosok itu, gemetar namun penuh tekad. "Aku butuh kau, Ki." Dia, perempuan itu, bukan manusia biasa. Ki Senduru menoleh perlahan, lalu tersenyum simpul, senyum yang membuat kulit Dadan menggigil. "Kalau yang kau lawan adalah murid Bramantio, maka kau tidak butuh aku untuk mengalahkannya. Kau butuh aku, untuk menghapusnya dari dunia." Sementara itu di terminal gede, Leha mulai merasakan perubahan hawa yang lebih tajam dari sebelumnya. Setiap malam, mimpinya didatangi suara aneh, bisikan-bisikan yang berputar di telinga seperti ribuan jangkrik mati. Dalam tidurnya, ia melihat bayangan hitam berjalan di atas laut, mendekat perlahan dengan setiap malam yang berlalu. Ia bangun dengan peluh dingin, jantung berdebar, dan firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Di dalam hatinya, satu nama muncul tanpa ia tahu dari mana, Senduru. Pak Warto, yang mendengar kabar tentang pengaktifan segel di pesisir selatan dari seorang kawan lamanya yang mantan pendekar, langsung berlari ke bas Leha pagi-pagi buta. "Leha, ini bukan sekadar kabar. Aku tahu siapa yang akan datang. Dulu dia hanya disebut dalam cerita larangan, Senduru. Dia bukan manusia, dia adalah penjaga sisi gelap ilmu. Dulu 3 pendekar sakti pernah mencoba menyegelnya, dan hanya satu yang kembali pulang, itu pun dengan lidah hilang." Leha mendengarnya dalam diam, tapi tangannya mengepal. Bima yang masih setia berada di sisi Leha mulai menyadari bahwa ini bukan lagi perang biasa. Ia mencoba mengajak Leha pergi, melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Tapi Leha menggeleng, "Kalau aku lari sekarang, maka terminal ini akan menjadi gerbang mereka. Setelah terminal, kota. Setelah kota, negeri ini. Aku tidak bisa mundur, Bima. Karena kalau aku mundur, siapa yang akan berdiri di sini?" Ucapannya lirih, tapi mata Leha membara, lebih dari sebelumnya. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang membuncah. Preman-preman menghilang entah kemana. Terminal mulai terasa sunyi di malam hari. Anak-anak berhenti bermain di lorong-lorong. Bahkan binatang pun seperti menghindari daerah itu. Dan tepat di malam ke-7 sejak ritual dibuka, tanah terminal gede bergetar pelan. Semua lampu mati, udara menegang. Dari ujung jalan timur, tampak sesosok berjubah hitam berjalan perlahan, tongkat kayu bengkok di tangan, dan mata yang menyala merah dalam kegelapan. Ki Senduru telah tiba. Leha berdiri di atas atap busnya,
mengenakan pakaian kanuragan putih bersulam raja. Ia menatap sosok itu dari kejauhan, dengan tatapan tajam tapi penuh pengendalian. Sementara dari kejauhan, para sopir, kernet, dan warga mulai berkumpul, bersembunyi di balik pagar dan ruko tua. Mereka semua tahu, malam ini akan menjadi penentu. Bukan hanya untuk Leha, tapi untuk seluruh terminal gede. Dan saat dua kekuatan bertemu di tengah jalanan kosong itu, angin berhenti. Waktu seakan membeku, dan perang antara warisan cahaya dan bayangan purba, resmi dimulai. Udara di terminal gede menggantung tebal, seolah seluruh langit menahan napas. Dua sosok berdiri berhadapan di tengah jalur bas yang sunyi, Leha, sang penjaga terang, dan Ki Senduru, bayangan tua dari selatan. Tidak ada suara, bahkan angin enggan berhembus. Leha berdiri tegak dengan tangan di depan dada, membentuk mudra perlindungan. Sementara Ki Senduru hanya tersenyum, menyeringai lebar menampakkan gigi kuningnya. Jadi ini warisan Bramantio yang katanya tak bisa disentuh kegelapan. Ucapnya pelan, namun bergema menembus dada siapapun yang mendengarnya. Leha menatap lurus, tidak tergoda untuk membalas ucapan itu. Ia tahu, Senduru bukan lawan sembarangan. Ia bukan hanya menguasai ilmu hitam, tapi juga menguasai ilmu gaib lintas alam, ilmu yang melibatkan makhluk dari luar nalar. Ketika Ki Senduru mengangkat tongkatnya dan mengetuk tanah, seketika itu juga, bayang-bayang mulai lenyap. Cahaya lampu padam, dan seluruh terminal menjadi dunia tanpa bayangan. Disinilah ilmunya disebut bekerja, langkah mati 3 tapak hanya bisa digunakan dalam dimensi tanpa bayang. Tiba-tiba Leha merasa tubuhnya berat. Nafasnya memburu, telinganya mendengar bisikan-bisikan gaib, dan tubuhnya seperti ditarik ke bawah tanah. Tapi ia menggigit lidahnya pelan, membangkitkan kesadaran penuh. Ingat, Leha, suara almarhum gurunya kembali terngiang, jika bayanganmu hilang, bukan berarti terangmu padam. Karena terang sejati, hidup dari dalam. Leha menarik napas panjang, lalu menyilangkan jari-jarinya dalam formasi segel diri sejati, membentuk pelindung dalam dimensi gaib. Ki Senduru mulai bergerak, setiap langkahnya membelah tanah tanpa suara. Ia muncul dan menghilang seperti asap, menyerang dari segala arah. Namun Leha memejamkan mata, ia tidak melawan dengan mata, tapi dengan rasa. Dan saat tongkat Senduru hampir mengenai ubun-ubunnya, Leha menggerakkan tangan kanannya pelan, dan menghentikan waktu dalam satu tarikan napas. Sebuah jurus rahasia bayangan suci, gerbang tanpa bayangan. Tubuh Senduru membeku. Tak bisa bergerak, matanya membelalak. Leha membuka mata perlahan, tubuhnya menyala dengan cahaya lembut. Di dunia luar, orang-orang melihat cahaya emas melingkupi tubuhnya, seperti kelopak matahari mekar di tengah malam. Dalam ruang batin, Leha berjalan menuju inti roh Senduru. Di sanalah ia melihat masa lalu lelaki itu, seorang pertapa muda yang dulu kehilangan keluarganya karena keserakahan manusia, dan memilih bersatu dengan kegelapan untuk membalas dendam. Ki Senduru, kau bukan dilahirkan sebagai iblis. Tapi kau memilihnya, bisik Leha dalam dunia batin. Dan sekarang, aku tawarkan padamu, kembali, atau musnah. Tapi Senduru tertawa, terlambat, aku sudah menjadi kegelapan itu sendiri. Dan dengan tawa itu, tubuhnya bergetar, menghancurkan segel Leha dari dalam. Dimensi kembali pecah. Tubuh mereka berdua terpental dari dimensi batin ke dunia nyata. Dentuman keras mengguncang terminal, asap mengepul, warga yang menyaksikan dari kejauhan menjerit. Saat debu mengendap, tampak Leha berlutut dengan darah mengucur dari mulutnya. Sementara Ki Senduru, tubuhnya retak seperti tanah kering, tapi matanya tetap membara. Ini belum selesai, perempuan, katanya serak. Tapi Leha, dengan nafas tertahan, menjawab, belum. Tapi aku, tidak akan berhenti. Karena ia tahu, pertarungan berikutnya tak hanya akan menuntut kekuatan, tapi jiwa. Leha terbaring di dalam bas tuanya, tubuhnya dibalut perban dan aroma terapi kayu gaharu menyala di sudut ruangan. Malam telah berganti pagi, namun luka di tubuhnya belum juga pulih. Tapi luka itu bukan hanya fisik, ia merasa jiwanya koyak, tercabik oleh benturan dimensi yang ia lalui bersama Ki Senduru. Nafasnya pendek, setiap kali ia memejamkan mata, bayangan kekuatan Senduru yang menembus pelindungnya kembali muncul. Untuk pertama kalinya, Leha merasa takut. Di luar, terminal gede mulai kehilangan harapan. Isu menyebar cepat, Leha kalah, Ki Senduru akan menguasai terminal, bisik para sopir, calo, hingga pemilik warung. Beberapa warga mulai mengungsi. Preman-preman yang dulu takut,
kini kembali dengan berani, berdiri di sisi Dadan yang tertawa puas. Dadan membagikan uang dan rokok kepada anak buahnya, seolah mereka sudah memenangkan segalanya. "Lihat, ilmu perempuan itu sudah habis," ujarnya dengan congkak. Tapi Dadan lupa satu hal, cahaya tidak mati, ia hanya merunduk untuk menyala lebih besar. Di dalam kesadarannya yang samar, Leha kembali masuk ke ruang batinnya. Di sana, ia melihat gurunya, Eyang Bramantio duduk di bawah pohon rindang, tersenyum damai. "Kenapa kau diam, Leha?" tanya gurunya. "Aku lelah, Eyang, aku kira ilmu ini cukup. Tapi dia terlalu kuat, terlalu dalam." Eyang Bramantio menggeleng perlahan. "Ilmu bayangan suci bukan cuma teknik dan mantra. Ia hidup dalam batin yang tak pernah menyerah. Kau belum membangkitkan satu unsur terakhir, api dalam dirimu." Leha terdiam. "Api dalam diriku?" tanyanya. Eyang Bramantio lalu menunjuk ke dadanya sendiri. "Ilmu tertinggi bayangan suci bukan datang dari langit, tapi dari luka paling dalam, dari cinta yang tidak pernah padam. Kau tahu kenapa kau bisa berdiri melawan kegelapan, Leha? Karena kau membawa cahaya orang-orang yang kau lindungi. Karena dalam luka-luka itulah, api itu menunggu di sulut." Tiba-tiba ruang batin itu terbakar cahaya kemerahan, hangat, bukan menyakitkan. Dan Leha melihat dirinya sendiri berdiri, penuh api. Saat ia terbangun, matanya terbuka perlahan. Tapi bukan seperti sebelumnya. Bola matanya kini memancarkan cahaya jingga lembut, dan hawa hangat menyebar dari tubuhnya. Bima yang menunggunya langsung berdiri dengan wajah terkejut. "Leha, kau bangkit," ucapnya nyaris tak percaya. Leha tersenyum, lalu bangkit pelan dari ranjang daruratnya. Luka-lukanya masih ada, tapi tubuhnya memancarkan daya hidup yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Aku sudah menemukan yang terakhir, Bima," bisiknya. "Api dalam diriku." Di luar, Dadan sedang mengumumkan kemenangan resminya. Ia naik ke atas kap mobil, memegang toa dan berteriak, "Mulai hari ini, terminal gede kembali milik kita. Tak ada lagi yang bisa melindungi kalian." Tapi tiba-tiba, udara berubah. Hawa panas menyeruak perlahan. Orang-orang mulai menoleh ke arah deretan bas. Dan dari sana, langkah kaki terdengar, mantap, menyentuh aspal seperti denting gendang perang. Leha muncul dari balik kabut pagi, rambutnya terurai, pakaiannya putih terbakar semburat jingga, dan matanya menyala seperti bara yang tak akan pernah padam. Semua terdiam, bahkan Dadan menurunkan toanya perlahan. Dan dalam hati setiap orang yang melihat Leha berjalan, muncul satu keyakinan baru, bahwa ini belum akhir. Bahwa cahaya itu, belum mati. Dan Leha kini bukan hanya seorang sopir bas berilmu. Ia adalah penjaga, nyala, dan api terakhir bagi tempat yang disebut terminal gede. Ketika langkah Leha menggetarkan aspal terminal, semua mata tertuju padanya. Bahkan matahari pagi seolah enggan menyilaukan, memberi jalan pada cahaya yang lahir dari tubuh sang penjaga. Dadan, yang semula berdiri dengan dada membusung dan toa di tangan, kini terpaku. Tangan kanannya gemetar. Di benaknya, bayangan kekuatan Ki Senduru saja sudah cukup membuatnya merasa tak terkalahkan. Tapi kini, Leha berdiri lagi. Bukan sebagai sopir, bukan sebagai wanita biasa, tapi sebagai sosok yang menyatu dengan api warisan sejati. "Kau harusnya sudah mati," teriak Dadan dengan suara yang lebih terdengar panik daripada marah. Ia melompat turun dari mobil, memanggil anak buahnya. "Habisi dia, sekarang." Tapi tidak ada yang bergerak. Preman-preman yang biasa mengamuk dengan brutal, kini hanya berdiri kaku. Mata mereka tak bisa berbohong, mereka melihat kekuatan di depan mereka adalah sesuatu yang tak bisa dilawan dengan tangan kosong atau parang tajam. Bahkan sebagian dari mereka mulai mundur pelan, berbisik, "Itu bukan manusia lagi." Leha hanya berdiri tenang, matanya menyapu sekitar. Ia tahu ini bukan saatnya menyerang. Ini saatnya memberi pilihan. Suaranya mengalun lembut namun tegas, "Aku tidak datang untuk membalas. Aku datang untuk menuntaskan." Suara itu seperti denting lonceng, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Tapi Dadan, dalam kepanikannya, tak bisa menerima itu. Matanya merah, wajahnya pucat, dan dari balik bajunya ia mengeluarkan botol tanah liat kecil, segel kuno yang ia curi dari makam dukun tua di selatan. "Kalau kalian tidak bisa melindungiku," katanya menggertakkan gigi, "maka biar dia yang melindungiku." Dadan memecahkan botol itu ke tanah. Seketika, tanah bergemuruh. Asap hitam menjulang dari retakan bumi,
dan dari dalamnya muncul sosok besar tanpa wajah, tubuhnya seperti terbuat dari kabut, namun setiap langkahnya meninggalkan bekas gosong di aspal. Itu adalah roh tumbal, makhluk gaib pemakan jiwa yang hanya bisa dipanggil dengan bayaran darah manusia. Semua orang menjerit dan berlarian. Beberapa langsung jatuh pingsan hanya karena melihat sosok itu. Dadan tertawa histeris. Kau tidak bisa menang, Leha. Ini kekuatan terakhirku. Aku rela menyerahkan jiwaku, asal kau musnah. Leha melangkah maju, menatap sosok kabut itu dengan sorot yang tenang. Ia tahu makhluk ini bukan dari dunia ini. Ia juga tahu, makhluk itu akan terus membesar selama masih ada dendam dan ketakutan di sekitarnya. Maka Leha menutup mata, menarik napas, dan dari telapak tangannya muncul api jingga kemasan. Ia menancapkan kedua tangannya ke tanah, dan segel cahaya berbentuk mandala terbentuk mengelilingi sosok makhluk itu. Roh tumbal meraung keras, tapi tak bisa bergerak. Api dalam diri Leha membakar tak hanya tubuhnya, tapi seluruh dimensi sekeliling. Roh ini hanya hidup dari jiwa-jiwa yang tersesat, ucap Leha lirih. Dan aku, adalah penjaga semua jiwa yang kalian coba tumbalkan. Dalam satu mantra kuno, ia mengangkat kedua tangannya, dan seluruh aura dendam yang melingkupi terminal seolah tersedot masuk ke dalam cahaya dari tubuhnya, lalu meledak ke angkasa seperti bintang yang terbakar. Makhluk itu menghilang dalam jeritan hampa. Tanah berhenti bergetar, langit kembali biru, Dadan terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Matanya merah, mulutnya berbusa. Ia mencoba bangkit tapi tubuhnya tak mau bergerak. Jiwa yang ia gadaikan, telah ditarik paksa oleh makhluk yang ia panggil sendiri. Leha mendekatinya pelan, menatap tanpa benci. Kau masih bisa diselamatkan, Dadan, jika kau mau melepaskan dendammu. Tapi Dadan hanya tertawa getir, air matanya jatuh. Aku sudah tak punya apa-apa, termasuk diriku sendiri. Dan di hadapan semua orang, tubuh Dadan pelan-pelan menjadi abu, lalu hilang bersama angin. Terminal gede kembali diam, tapi kali ini, bukan karena ketakutan, melainkan karena haru dan hormat. Leha berdiri tegak di tengah puing dan debu, tubuhnya memancarkan cahaya hangat, wajahnya damai. Dan semua orang yang hadir hari itu tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari dendam terakhir. Tapi juga awal dari sesuatu yang lebih besar. Terminal gede kini bukan lagi sekadar tempat lalu lalang bas, calo, dan pengamen. Ia menjadi semacam tempat keramat, tempat di mana orang-orang datang bukan hanya untuk menumpang kendaraan, tapi juga untuk menatap satu titik, bas biru tua di sudut terminal, di mana Leha biasa duduk sambil menyeruput kopi. Cerita tentang malam ketika Leha mengalahkan Ki Senduru dan memusnahkan roh tumbal menyebar lebih cepat daripada suara knalpot. Ia bukan hanya pahlawan, ia sudah menjadi simbol dari kekuatan yang tak menyerang lebih dulu, tapi tak akan ragu berdiri saat ketidakadilan mengancam. Namun Leha sendiri tetap sama, ia tak pernah meminta dikenang. Bahkan ketika banyak orang datang hanya untuk berfoto di dekat busnya, ia hanya tersenyum tipis. Di dalam hatinya, ia masih membawa luka dan kenangan dari pertarungan panjang yang baru saja berakhir. Kemenangan bukan berarti berakhir, katanya kepada Pak Warto yang kini kembali membuka warung kecilnya. Kadang, setelah cahaya besar padam, yang tersisa hanya abu. Dan abu itu, bisa disalahgunakan. Bima, yang kini lebih sering berada di sisi Leha, mencoba memahami diamnya. Ia tahu Leha tidak sedang beristirahat, ia sedang menunggu. Karena jauh di dalam pikirannya, Leha merasakan sesuatu yang mengganjal. Sebuah suara halus, samar, namun tajam. Bukan dari dunia nyata, melainkan dari alam antara, tempat roh-roh tidak tenang berdiam. Kadang, di tengah malam, Leha mendengar gemerisik dari balik langit-langit bas, atau suara pintu berderit padahal tak ada angin. Seolah ada yang belum selesai. Satu malam, Leha memutuskan bermeditasi di atap terminal. Ia duduk bersila, di bawah langit berbintang yang muram. Nafasnya tenang, tapi jiwanya menyelam jauh ke bawah kesadaran. Dan di sana, di batas dimensi jiwa, ia melihat sosok lelaki bersorban merah, berdiri dengan tongkat besi dan mata merah membara. Bukan Ki Senduru, bukan Dadan. Sosok ini lebih tua, lebih gelap, dan lebih diam. Sosok itu tak bicara, hanya menatap. Tapi dari tatapan itu, Leha tahu satu hal, kegelapan belum selesai, ia hanya sedang menunggu giliran. Keesokan harinya, kabar datang dari terminal kota sebelah. Seorang kernet bas ditemukan tewas dengan tubuh membeku di tengah terik matahari.
Tak ada luka fisik, hanya simbol aneh di dadanya, mirip raja kuno dari masa penjajahan. Polisi tak bisa menjelaskan, tapi Leha tahu, ia mengenal pola itu. Itu adalah tanda dari ilmu pembeku jiwa, ilmu yang sudah ratusan tahun hilang, kecuali jika ada seseorang yang membangkitkannya kembali. Leha memandangi terminal gede dari atap busnya. Angin membawa suara kehidupan yang kembali pulih, klakson, tawa anak-anak, deru mesin. Tapi kini, ia tahu bahwa dirinya tak bisa terus berada di satu tempat. Ia telah menjadi cahaya, dan cahaya tak boleh berdiam, karena kegelapan selalu bergerak. Ia menoleh pada Bima yang sedang mengecek ban bas, dan berkata pelan, "Bima, waktunya jalan lagi." Tapi bukan sebagai sopir, sebagai penjaga. Dan saat matahari tenggelam, bas Leha perlahan keluar dari terminal gede. Warga melambai, sebagian menangis diam-diam. Leha tak mengucap perpisahan, karena bagi mereka, Leha tak pernah pergi, ia hanya bergerak ke arah di mana cahaya dibutuhkan. Dan selama ia masih bernapas, cahaya itu akan terus bertahan. Perjalanan Leha dan Bima membawa mereka jauh dari terminal gede, menyusuri jalur-jalur sunyi yang menghubungkan kota ke kota, terminal ke terminal. Tapi tempat tujuan mereka kali ini bukan sembarang terminal, melainkan Dusun Batu Pandan, sebuah desa tua di kaki Gunung Halimun, tempat legenda mengatakan ilmu-ilmu tua yang telah disegel masih bernafas dalam sunyi. Leha tahu, bayangan bersorban merah yang ia lihat bukan sekadar peringatan, tapi panggilan. Sebuah tantangan terakhir yang hanya bisa diselesaikan di tempat asal segala kanuragan tua bermula. Malam ketika mereka tiba, langit tak bertabur bintang. Desa itu sunyi, terlalu sunyi untuk desa yang katanya masih dihuni. Rumah-rumah kayu berdiri rapi tapi tanpa cahaya. Tak ada ayam berkokok, tak ada anjing menggonggong. Hanya satu suara yang terus menggema, suara seruling lembut dari arah puncak. Leha berjalan perlahan ke arah itu, meninggalkan Bas dan Bima di bawah. "Kau tak bisa ikut," katanya lirih. "Perjalanan ini, hanya bisa dilalui satu jiwa." Di puncak bukit, Leha akhirnya berhadapan dengan sosok bersorban merah. Tubuhnya tinggi, wajahnya ditutupi kain, tapi sorot matanya bagaikan lubang tanpa dasar. "Kau datang juga," ucapnya dengan suara dalam, seperti keluar dari perut bumi. "Aku adalah warisan yang dilupakan, yang tak pernah ditundukkan, hanya ditunda. Dan kau, penjaga terang terakhir." Leha tak menjawab. Ia tahu, pertarungan ini bukan untuk membuktikan siapa lebih kuat, tapi siapa yang pantas menjadi pelanjut warisan semesta. Pertarungan itu tak seperti sebelumnya. Tak ada ledakan, tak ada cahaya mencolok. Mereka saling menatap, saling membaca batin, saling menguji luka. Dalam dunia antara, dua jiwa itu berdansa di antara waktu dan ruang, menyelami trauma, rasa bersalah, pengkhianatan, dan keyakinan. Setiap serangan bukan hanya pukulan, tapi kenangan yang dipaksa untuk dihadapi. Dan di tengah segala luka batin itu, Leha membuka sesuatu yang tak pernah ia buka sebelumnya, rasa maaf. Bukan untuk musuhnya, tapi untuk dirinya sendiri. Ketika cahaya pertama menyentuh pucuk pohon, pertarungan itu usai. Sosok bersorban itu mundur perlahan, tubuhnya memudar menjadi kabut merah yang hangat. "Kau telah melewati gerbang terakhir," suaranya terdengar lembut kali ini. "Bukan karena kau paling kuat, tapi karena kau tak pernah kehilangan alasan untuk bertarung." Ia menghilang, meninggalkan seberkas cahaya merah keemasan yang menyatu ke dalam dada Leha. Ilmu terakhir telah diwariskan. Leha turun dengan langkah ringan. Tubuhnya lelah, tapi jiwanya utuh. Di bawah, Bima menatapnya tak berkedip. "Kau berbeda," katanya pelan. Leha hanya mengangguk. "Bukan aku yang berbeda, tapi dunia ini, kini telah seimbang." Ia tak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena tak semua pertarungan butuh saksi. Kadang, cukup dengan tahu bahwa terang telah menang, itu sudah cukup. Beberapa minggu kemudian, terminal gede menerima surat. Bukan dari Leha, tapi dari seorang gadis kecil yang pernah ia tolong dulu, kini sudah menjadi pelajar. Isinya singkat, "Terima kasih sudah membuat kami percaya pada cahaya. Sekarang, kamilah yang akan menjaganya." Di bawahnya, tertera sebuah nama, Rinai Leha Adiningrum. Dan dari kejauhan, di atas sebuah bukit yang menghadap ke banyak terminal, Leha berdiri, mengenakan jaket lamanya, tersenyum melihat dunia. Ia bukan lagi penjaga terminal. Ia adalah warisan terakhir yang kini hidup di dalam banyak hati.